Nusantara merupakan salah satu target dakwah Islam yang paling awal, di masa Nabi Muhammad masih hidup. Sebab itu, tatkala Islam baru saja bersinar di Jazirah Arab, dengan cepat Nabi Muhammad mengirimkan para sahabatnya untuk berlayar menuju Nusantara, agar cahaya Islam juga bercahaya di sini dengan damai dan indah. Bukan kaleng-kaleng, yang berdakwah sampai Nusantara, adalah golongan para sahabat. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, dan dipelajari di sekolah, bahwa Islam datang melalui pedagang Gujarat India. Padahal bukan seperti itu. Ini adalah cara yang disebarkan oleh orientalis terkemuka Belanda, yang pertama kali bernama J.P. Napel, lalu Snoek Hurgronje, yang notabene ingin menutupi sejarah, bahwa Indonesia adalah bagian pada kekhalifahan Utsman bin Affan. Oleh karena itu, Indonesia patut diperhitungkan. Demi mencapai tujuannya itu, ia mempelajari bahasa Arab, mengaku sebagai seorang Muslim, dan bahkan mengawini seorang Muslimah, anak seorang tokoh di zamannya. Kembali bukti-bukti sejarah terkuat, pemalsuan sejarah bangsa Indonesia oleh Belanda dan para misionarisnya, terbantahkan satu persatu. Berdasarkan catatan Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwa 1 Sarga 3, pada sekitar tahun 536 Masehi, di tepian Sungai Musi, telah ada sebuah pelabuhan internasional. Pelabuhan ini menjadi sarana pengiriman barang berupa tanaman gaharu, rempah wangi, pala, dan kapur barus ke berbagai negara seperti Yaman, Mesir, Cina, India, Persia dan sebagainya. Pelabuhan internasional ini merupakan sebuah wilayah otonom yang berada dalam kawasan Sriwijaya dan di bawah kendali Kerajaan Melayu Sribuja. Pada sekitar tahun 628 Masehi, penguasa Sriwijaya kedatangan utusan dari tanah Arab, bernama Akasyah bin Muhsin al-Usdi. Akasyah diutus oleh Nabi akhir zaman, untuk menyampaikan dakwah Islam, kepada penguasa Sriwijaya. Utusan Nabi ini, mendapat sambutan yang baik, oleh penguasa Sriwijaya ketika itu. Salah satu alasannya, Islam adalah ajaran monoteisme, yang memiliki kemiripan dengan keyakinan yang dianut sebagian bangsawan Sriwijaya. Keyakinan monoteisme di kerajaan Sriwijaya, dikenal sebagai ajaran Braham, atau ajaran monoteisme peninggalan Nabi Ibrahim. Keberadaan ajaran Braham pada saat itu, bisa terlihat pada catatan Fahian sepulang dari India, di era tahun ke-7 Kaisar Si. Kami tiba di sebuah negeri bernama Yapoti, di negeri itu agama Braham sangat berkembang, sedangkan Buddha tidak seberapa pengaruhnya. Hal ini, semakin diperkuat dengan adanya pendapat yang mengatakan, pada sekitar tahun 607 Masehi, telah ada kerajaan Sriboza yang bercorak Brahminik. Untuk kemudian, dakwah Islamiyah di tanah Sriwijaya ini terus berlanjut, terutama dilakukan oleh para pedagang dari Jazirah Arab. Bahkan salah seorang penguasa Sriwijaya, yang bernama Sri Indrawarman, diperkirakan seorang Muslim, yang menjalin persahabatan dengan Khalifah Islam Umar bin Abdul Aziz. Sebagian penduduk kerajaan Sriwijaya, jika ditelusuri secara genealogi, ternyata ada yang masih terhitung kerabat kerajaan Persia. Hal ini tergambar di dalam kitab sejarah Melayu, yang mengisahkan pemimpin wilayah Palembang, Demang Lebar Daun, yang merupakan anak cucu Raja Sulan, keturunan dari Raja Nusirwan, Adil bin Kibat Syahriar. Ada dugaan, keberadaan keluarga kerajaan Persia ini, dikarenakan terjadinya konflik internal di Persia sepeninggal Raja Nusirwan Adil, yang berakibat, sebagian bangsawan Persia mengungsi ke kerajaan Sriwijaya. Para pelarian politik Persia ini, dimanfaatkan oleh para penguasa Sriwijaya, untuk dijadikan instruktur di angkatan perangnya. Bahkan dalam upaya memperkuat pasukannya, kerajaan Sriwijaya mendirikan pangkalan militer di daerah Minanga yang berada di tepian Sungai Komering. Pada tahun 669 Masehi, Sriwijaya dipimpin oleh Dapunta Hyang Srijayanaga. Sang raja, dikenal seorang yang sangat berwibawa, dan dengan kekuatan angkatan perangnya yang sangat terlatih. Sriwijaya mulai menaklukkan beberapa daerah di sekitarnya, bahkan kemudian menaklukkan kerajaan induknya, Kerajaan Sribuja, berhasil dikuasai. Pelarian politik, juga berasal dari wilayah Cina. Kedatangan mereka ini, disebabkan terjadinya peristiwa pemberontakan petani-petani Muslim Cina terhadap kekuasaan dinasti Tang, di masa pemerintahan Kaisar Haizong.
Kaum muslimin banyak mati dibunuh dalam pemberontakan itu, sehingga mereka yang selamat melarikan diri ke berbagai negara, termasuk ke kota Palembang, yang menjadi pusat kerajaan Sriwijaya. Keberadaan pelarian politik asal Persia dan Cina, kemudian para pedagang Arab, yang sekaligus juga juru dakwah Islam, serta berdirinya pusat-pusat pengajaran agama Buddha di kerajaan Sriwijaya, menunjukkan bahwa negeri ini merupakan daerah yang sangat pluralis, di mana penduduknya terdiri atas berbagai suku dan ras, serta memiliki keyakinan yang beragam. Keberadaan Akasha bin Muhsin Al-Usdi di Sriwijaya, diperkirakan setelah perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Pada masa itu, Nabi memperkenalkan Islam melalui surat yang beliau kirimkan kepada para penguasa, pemimpin suku, tokoh agama Nasrani, dan lain sebagainya. Pendapat lain yang mengatakan Akasha bin Muhsin Al-Usdi di Sriwijaya pada sekitar tahun 2 Hijriah, nampaknya perlu diteliti lebih mendalam lagi. Hal ini disebabkan, berdasarkan fakta sejarah, pada saat tersebut, kaum muslimin sedang berkonsentrasi menghadapi kaum kafir Quraisy. Jadi terasa agak aneh, jika ada sahabat yang berada jauh dari kota Madinah. Dalam bukunya Habib Bahruddin Asmathan, berjudul Kisyatut Dakwah fi Arahbiliyah Nusantara, dan sumber-sumber lain menceritakan, ada beberapa sahabat Nabi yang pernah berdakwah di Nusantara. Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, pernah datang dan berdakwah di Garut, Cirebon, dan tanah Sunda lainnya, tahun 625 Masehi. Perjalanan dakwahnya dilanjutkan ke kawasan Nusantara, melalui Timur Leste, Brunei Darussalam, Sulu, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kampuchea. Ja'far bin Abi Thalib, beliau berdakwah di Jepara, Kerajaan Kalingga Jawa Tengah, sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Ubay bin Ka'ab, beliau berdakwah di Sumatera Barat, kemudian kembali ke Madinah sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud, berdakwah di Aceh Darussalam dan kembali lagi ke Madinah, sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Abdurrahman bin Muadz bin Jabal, dan putra-putranya Mahmud dan Ismail, berdakwah dan wafat dimakamkan di Barus, Tapanuli Tengah Sumatera Utara, sekitar tahun 626 Masehi atau 4 Hijriah. Akasha bin Muhsin Al-Usdi, berdakwah di Palembang, Sumatera Selatan, dan sebelum Nabi wafat, ia kembali ke Madinah. Salman Al-Farisi, berdakwah ke Perlak Aceh Timur, dan kembali ke Madinah. Zaid ibn Haritsah, berdakwah di Kerajaan Lamuri atau Lambari Aceh, pada tahun 35 Hijriah atau 718 Masehi. Wahab bin Abi Qobahah, telah mengunjungi Riau, dan menetap selama 5 tahun di sana sebelum pulang ke Madinah. Ratu Sima dan anaknya Jaisima dari Kerajaan Kalingga Jepara, diislamkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, tahun 646 sampai 650 Masehi, dan sering berkirim surat, yang sekarang suratnya disimpan di Museum Granada Spanyol. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, pernah mengunjungi Palembang tahun 718, dan mengislamkan Raja Srindravarma, lalu keduanya sering berkorespondensi, yang suratnya tersimpan di Museum Oxford, Inggris. Jika kita lihat penulis buku ini, beliau adalah seorang Habib keturunan Yaman, yang menurut salah seorang keturunannya yang juga seorang Habib Shohibul Faroji Asmathan, Bahruddin ini baru meninggal tahun 1992. Artinya, tokoh ini adalah tokoh yang hidup di zaman kita sekarang ini. Jadi, buku yang ditulisnya, sudah pasti bukan sumber primer. Harusnya, bila penulisnya bertanggung jawab secara ilmiah atas klaimnya, ia akan mencantumkan dari mana kisah ini ia dapatkan. Sayangnya, untuk mendapatkan buku tulisan Bahruddin Asmathan sangat sulit. Jadi kita tidak bisa menilai kualitas buku tersebut, dan lebih jauh lagi, kita tidak bisa mendapatkan informasi, dari mana Habib Bahruddin Asmathan mendapatkan kisah tersebut.